Shalom, Muda Wanita Praja Gracialis Reiki NPP 310972, kelas H5, Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat akan membahas materi tentang gaya kepemimpinan Kristiani. Tahukah kamu apa yang disebut pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan dan dapat mengendalikan orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin pasti memiliki gayanya masing-masing untuk mengatur bawahannya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Gaya atau tipe kepemimpinan adalah sekumpulan ciri-ciri atau perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Seorang pemimpin diibaratkan sebagai nakoda kapal yang harus mengarahkan jalannya kapal dalam sebuah wadah yang disebut organisasi. Sedangkan sejumlah manusia yang ada di kapal adalah sumber daya penggerak kapal ke arah yang diinginkan nakoda. Sama halnya dengan pemimpin, untuk menggerakkan kapal, nakoda tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan bantuan dan kerjasama anak buah kapalnya agar perjalanan lancar sampai tujuannya. Karakteristik pemimpin dalam Perjanjian Lama. Manusia diciptakan Allah dalam materi kepemimpinan. Dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dikatakan bahwa manusia diciptakan Allah untuk berkuasa atas alam. Arti berkuasa dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah rada, yang artinya menginjak dan menaklukkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk memerintah, berkuasa, menguasai, berotoritas, dan memimpin bumi serta seluruh isinya. Seorang pemimpin Kristen sebagai orang yang telah ditebus Allah harus yakin oleh Allah untuk tanggung jawab kepemimpinan guna memimpin suatu kelompok umat Allah. Perjanjian Lama memilih seorang pemimpin adalah seorang yang telah dipersiapkan sebab tujuannya supaya kuat, cakap, sehingga tak mudah goyah oleh goncangan. Dalam konteks ini, pemimpin harus dipersiapkan, seperti apa yang dilakukan oleh Musa atas panggilannya sebagai pemimpin. Ia memiliki hikmat untuk membagi-bagi kekuasaannya. Itulah kecakapan yang dimiliki Musa. Dalam hal ini, Perjanjian Lama dalam memilih pemimpin tidak sembarangan. Perlu adanya proses dan memiliki sifat yang cocok sebagai pemimpin, sama seperti Musa sebagai pemimpin yang dipercaya Allah. Karakteristik pemimpin dalam Perjanjian Baru. Pikiran Tuhan Yesus ketika ia berkata, "Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Kepemimpinan dalam arti memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya dan tidak mengenal lelah dan terus-menerus memusatkan perhatiannya pada pekerjaan, yaitu membangun kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tentang pemimpin itu melayani. Dalam kitab suci Perjanjian Lama ada banyak kisah tentang seorang pemimpin yang melayani, yang taat kepada Allah. Di antaranya adalah Nabi Nuh, Bapa Abraham, dan Nabi Musa. Nabi Nuh misalnya, ia sangat taat kepada Allah. Ia taat perintah Allah dengan membuat bahtera. Bapa Abraham, ia rela meninggalkan kota kelahirannya dan pergi ke tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, ada beberapa kisah yang menarik. Di antaranya adalah kisah Yesus dan anak-anak Zebedeus. Suatu ketika ibu dari Yohanes dan Yakobus ini meminta
agar anak-anaknya duduk di sisi kanan dan kiri Yesus. Tetapi Yesus menjawab, "Jika ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan dan hamba bagi yang lain." Suatu ketika, dalam perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya, Yesus memberi contoh nyata bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dengan rendah hati, ia membasuh kaki murid-muridnya. Suatu pekerjaan bagi seorang pelayan. Hingga akhirnya ia rela wafat di kayu salib. Dia memberikan suatu contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin berarti harus rela berkorban dan juga harus bertanggung jawab. Berikut ini adalah contoh gaya kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Siapa yang tak kenal dengan sosok presiden yang hobi belusukan ini? Ya, Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, bekerja cepat, dan bekerja keras. Kerja, 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 tak hanya sekedar menjadi slogan, tetapi dibuktikan dengan kerja nyata, yaitu pembangunan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke. Tak hanya bekerja membangun negeri, diplomasi Indonesia di dunia internasional pun tercatat melejit. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena dianggap mampu menjembatani perdamaian dan memajukan dunia. Pesatnya Presiden Joko Widodo dikenal sebagai presiden yang merakyat dan tidak hanya memberi perintah, tetapi loyal dalam pekerjaan dan berani turun langsung ke masyarakat. Dalam Lukas 22 ayat 26, pemimpin dihubungkan dengan kata diakonon yang berasal dari kata diakonos atau melayani. Itu artinya pemimpin bukan hanya bertugas sebagai untuk memimpin, tapi juga menjadi pelayan untuk umat yang dipimpinnya. Mencari, mengenal, dan mencintai Allah dengan menjadi seorang pemimpin yang taat kepada Allah, bijaksana, rendah hati, bertanggung jawab, dan mau melayani sesama kita.